Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Tidak henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan kesehatan yang diberikan kepada kita sehingga dapat melaksanakan sholat subuh secara berjamaah di Masjid Al-Azhar Kabupaten Bone Bolango. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sesungguhnya manusia itu dilahirkan dalam keadaan suci. Oleh karena ketika masih dalam proses penciptaannya di alam arwah itu, Allah Subhanahu wa taala telah mempersaksikan ruh. Alastu birabbikum. Qalu bala syahidna. Jadi ketika proses penciptaan manusia di alam ruh itu, Allah telah meminta persaksian dari setiap ruh yang akan dimasukkan dalam tubuh manusia itu dengan pertanyaan, bukankah aku ini Tuhanmu? Kemudian ruh itu menjawab, betul, Engkau Tuhan kami dan kami bersaksi. Sehingga sesungguhnya setiap manusia itu, ruh itu masuk ke dalam diri manusia itu sesungguhnya dalam keadaan suci bersih. Ketika bersatu dengan tubuh manusia, maka ruh itu berubah menjadi nafs. Karena ruh yang suci itu bercampur dengan fisik manusia yang setiap hari kita beri makan, dan bisa jadi yang kita konsumsi itu tercampur dengan hal-hal yang tidak suci lagi. Di dalam surat Asy-Syams ayat 9 dan 10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Bersyukurlah orang yang selalu mensucikan jiwa itu. Jadi walaupun jiwa itu telah berubah menjadi nafs, kita diperintahkan untuk selalu berusaha mengembalikan jiwa yang suci itu kepada kesuciannya. Tazkiyatun nafs, proses pensucian diri. Tazkiyatun nafs itu adalah upaya yang sungguh-sungguh yang kita lakukan agar supaya hati kita itu bersih kembali, bersih dari segala penyakit hati, syirik, munafik, takabur, kikir, sombong, ujub. Makanya di dalam surat Asy-Syams itu, orang yang selalu mensucikan diri itu orang yang berbahagia. Tazkiyatun nafs juga ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 129. Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ini doa Nabi Ibrahim 30 generasi sebelum Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim sudah berdoa bahwa akan datang seorang Rasul dari kalangan mereka sendiri yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka dan menyucikan mereka. Wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Sesungguhnya Engkau Maha perkasa, Maha bijaksana.
Jadi kelahiran Rasulullah itu sudah diisyaratkan oleh Nabi Adam di dalam doanya. Dan Rasulullah itu nanti yang akan mengajarkan kepada kita bagaimana mensucikan jiwa kita, mensucikan roh kita kembali. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dunia yang berkembang tidak terkendali ini, banyak hal-hal yang mengotori jiwa yang tanpa kita sadari telah berkembang pesat tanpa terkendali, di mana orang begitu mudahnya mencela, menjelekkan, mencari kesalahan, dan yang lebih parah lagi, tanpa merasa salah sedikit pun mengupload di media sosial. Mereka saling berperang dengan asumsi, dengan berbagai alasan, bahkan dengan dalil, sehingga kadang-kadang umat itu menjadi bingung dengan mereka itu. Semoga kita lebih selektif dalam memilih media sosial atau berita sebelum kita teruskan kepada orang lain. Nah, inilah yang dapat saya sampaikan. Nasrullah fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.